Kalau kambuh enggak, tapi kalau dia kena lagi mungkin bisa. Saya kurang, nanti saya Oke, cari ya siap. apakah ini kekebalannya itu bersifat kayak cacar air sekali kena Mhm. seumur hidup udah nggak mungkin kena lagi, atau kayak mungkin influenza sekali kena besok bisa kena lagi, Ya, besok ya. bisa kena lagi gitu. Bisa sembuh atau tidak sebetulnya tergantung seberapa cepat pengobatan yang Mhm. diberikan dan seberapa tepat pengobatan yang diberikan. Jadi kalau cepat kemungkinan sembuhnya lebih besar. Mhm. Nah, eh, tergantung juga jenisnya yang mana. Karena kalau yang lukanya antraksnya itu yang di kulit 80% biasanya sembuh gitu ya. Kalau yang di lewat pernafasan 55% biasanya sembuh. Kalau yang tertelan itu 60% biasanya sembuh. Jadi tergantung persentase fatalnya tergantung banyak hal gitu ya. Jadi tergantung tadi masuknya lewat mana, tergantung berapa cepat pengobatan dan berapa tepat pengobatan, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut baik atau buruk gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Intinya kalau merasa nggak yakin, kalau merasa sakit eh, dan merasa ada kemungkinan berada di tempat yang endemis dan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin makan atau mungkin main tanah gitu ya, atau mungkin bersentuhan kulit dengan penderita, maka sebaiknya dikontrol, diperiksa ke dokter. Mudah-mudahan Oke. cukup menjawab untuk Pak Artianto di Bekasi. Yang tadi dokter ketika terkena kemudian mendapatkan pengobatan yang tepat lalu sembuh, apakah suatu saat bisa ada kemungkinan kambuh lagi? Kalau kambuh enggak, tapi kalau dia kena lagi mungkin bisa. Saya kurang, nanti saya Oke, cari ya siap. apakah ini kekebalannya itu bersifat kayak cacar air sekali kena Mhm. seumur hidup udah nggak mungkin kena lagi, atau kayak mungkin influenza sekali kena besok bisa kena lagi, Ya, besok ya. bisa kena lagi gitu. Siap. Semoga nanti menjawab Bapak Artianto ya. Artianto di Bekasi. Kemudian saya teruskan dengan Pak Lubis juga di Bekasi. Ingin bertanya bagaimana mengenali daging yang tercemar atau terkena antraks dan apakah ada kemungkinan daging yang dijual di pasaran juga terkena antraks, dokter? Iya. Selamat malam Pak Lubis di Bekasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak bisa. Ya, ya, ya. Ya, karena eh, agak sulit gitu membedakan eh, kalau dia sudah dalam bentuk daging. Tapi kalau masih dalam bentuk hewan, biasanya setelah hewan ini mati mendadak, itu biasanya keluar darah yang mungkin warnanya kehitaman kayak ter gitu. eh, yang keluar dari lubang alami. Jadi Mhm, keluar dari mulut mhm. si hewan tersebut, keluar dari hidung, keluar dari telinga, keluar dari uh, area kemaluan maupun anusnya, uh, darah yang bisa berwarna kehitaman. Ya, Tapi kalau udah dipotong dalam bentuk daging, saya tidak punya ya. informasi yang cukup memuaskan untuk menjawab pertanyaan Pak Lubis. Mhm. Mudah-mudahan menjadi lebih tenang karena saya membaca tadi pagi bahwa sudah dilakukan pembatasan hewan ternak yang dari daerah Ya. terkena wabah untuk keluar dari daerah wabah tersebut. Mudah-mudahan menjadi lebih tenang gitu Pak Lubis. Kalau seandainya juga tidak tenang, coba mungkin beralih ke ikan atau ayam karena ikan dan ayam itu masih dianggap sulit kena antraks gitu. Babi agak sulit, tetapi dibandingkan dengan ikan dan ayam lebih Lebih sulit aman. terkena antraks. Baik. Mungkin cukup menjawab untuk Pak Lubis. Siap. Kemudian Pak Ahmad, selamat malam. Di kasus yang terjadi di Jogja, bahkan ada yang meninggal terkena antraks. Berapa lama sih dok sampai bisa memperparah si penderita? Dan bagaimana dengan orang yang memiliki penyakit komorbid jika terinfeksi antraks? Iya, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Ini juga susah dijawab ini, Oke. karena kalau masa inkubasi mulai dari masuknya bakteri ke dalam tubuh kita melalui berbagai cara, ya itu masa inkubasinya bisa sampai sekitar 2 bulan alias 60 hari. Tapi berapa fatalnya, ya tergantung banyak hal, berapa banyak spora yang termakan. Misalnya
Orang yang makannya mungkin 3 piring dengan orang yang cuma sesuap, ya kemungkinan dia fatalnya akan lebih besar pada orang yang makannya 3 piring, karena otomatis jumlah spora yang tertelan akan lebih banyak gitu. Kemudian adanya faktor komorbid juga mempertinggi tingkat fatalitas alias kematian dari penderita gitu. Jadi kalau misalnya dia memang daya tahan tubuhnya jelek, atau walaupun ini belum ada penelitian yang mengatakan hal ini, tetapi secara logika apabila daya tahan tubuhnya turun dengan berbagai penyakit komorbid yang ada yang membuat daya tahan tubuhnya turun, maka dengan sendirinya kemampuan tubuh tersebut untuk melawan bakteri akan menjadi lebih rendah. Contoh, kalau misalnya dia punya komorbid di daerah saluran pernapasan, kemudian bakterinya masuk juga lewat saluran pernapasan. Nah, udah jelas saluran pernapasannya kan lemah, ditambah lagi satu bakteri lagi, satu jenis bakteri lagi, ya dia kelabakan kan. Kurang lebih kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Pak Ahmad.